Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mulai dari kehidupan manusia zaman dahulu sampai zaman kita sekarang, salah satu ketakutan yang sering menghinggapi manusia itu adalah orang itu paling sangat takut itu dengan takut dinilai oleh orang lain, apalagi kalau dinilai jelek oleh orang lain. Maka orang itu selalu berusaha ketika dia tampil, ketika bertemu dengan orang, ketika berperilaku itu selalu kelihatan baik atau minimal memang benar-benar baik, tetapi berusaha orang lain menangkap dia itu baik. Maka tidak mengherankan orang-orang zaman sekarang itu sering menggunakan yang namanya skincare. Tahu skincare kan? Bedak-bedak, celak-celak kalau membuat alis. Sini siapa yang tadi sebelum ke gereja buat alis dulu? Pakai lipstik dulu, nggak kelihatan lipstiknya. Tapi itu intinya adalah ketika orang melihat, dia selalu dilihat baik oleh orang lain, penampilannya prima, mulai dari kepala, badan, sampai kaki, itu semua penampilannya diusahakan baik, dinilai baik oleh orang lain. Atau Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah pacaran, biasanya kalau pas lagi PDKT, biasanya itu yang ditampilkan itu selalu hal-hal yang baik. Di mobil biasanya nyetel dangdut, terus tiba-tiba nyetelnya lagu-lagu Korea. Tujuannya apa? Supaya yang di PDKT ini tuh melihat kita jadi orang baik. Dan itu tampaknya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi orang yang sangat takut dinilai jelek oleh orang lain secara tidak sadar mempengaruhi cara berperilaku di hadapan orang lain. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, takut dinilai jelek oleh orang lain, tampaknya inilah yang menjadi kecaman Yesus atas orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini melaksanakan hukum Taurat pertama-tama bukan karena mereka ingin melaksanakan kebenaran, tetapi sebenarnya mereka ini takut dinilai jelek oleh orang-orang yang melihat mereka. Sehingga ketika mereka melaksanakan hukum Taurat, itu sebenarnya supaya dikenal baik, supaya dilihat orang, oh ini ahli Taurat yang sangat saleh, dan akhirnya mendapat pujian dari orang lain. Lihat, kita bisa melihat perbedaan bahwa orang-orang yang selalu melaksanakan kebenaran dalam hidupnya pasti tidak pernah memikirkan apakah saya nanti akan dinilai baik atau dinilai jelek oleh orang lain. Tetapi orang yang selalu menilai atau selalu memikirkan penilaian orang lain pasti berusaha tampil baik, atau bahkan kalaupun sebenarnya dia tidak baik akan mencari banyak pembenaran. Lihat dua kata ini, kebenaran dan pembenaran. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dan dalam kehidupan kita, pembenaran-pembenaran itu macam-macam bentuknya. Mulai dari yang tadi, penampilan yang merubah sisi asli diri kita. Atau mungkin juga dengan tipu muslihat. Orang itu mudah membuat tipu muslihat supaya dikenal sebagai orang yang baik. Atau mencari dukungan dari orang lain. Jadi ada mungkin tidak suka dengan orang lain itu sebenarnya adalah orang yang tidak baik, padahal dirinya sendiri yang tidak baik. Ini namanya mencari dukungan orang lain. Ada macam-macam bentuknya supaya pembenaran kita membuat seolah-olah orang melihat apa yang dia lihat itu kebenaran, padahal tidak semuanya adalah kebenaran. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, kecaman Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang Farisi ini selalu mengingatkan kita bahwa dalam setiap hal kita mestinya mengambil keputusan yang baik, entah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masyarakat, sehingga apapun yang kita lakukan pertama-tama adalah demi kebenaran dan demi kehendak Allah, bukan mencari aman itu dalam arti supaya tidak mudah dinilai jelek oleh orang lain, lalu pada akhirnya justru menyesatkan diri sendiri, menyesatkan orang lain, dan kita hanya mengikuti kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Saya kira nasihat Santo Paulus dalam bacaan pertama ini meneguhkan kita sekaligus membuat kita bertanya
dalam hati kita pada hari ini dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, apakah selama ini kata-kata dan perbuatan yang saya ungkapkan dan saya lakukan itu telah melaksanakan kebenaran atau membuat orang lain melihat kebenaran dalam hidup kita, atau justru sebaliknya, justru menyesatkan diri kita sendiri, tidak sampai kepada kebenaran, dan orang lain justru ikut tersesatkan dan tidak menemukan kebenaran dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya dengan demikian apapun yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan membawa diri kita dan semua orang kepada kebenaran. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak.